Sahabat, ternyata kisah iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam sudah ada jauh sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terdapat cerita kuno dalam kitab pseudepigrafa yang mirip dengan kisah yang terdapat dalam surat Al-Araf 11-20 mengenai iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Seperti kita ketahui, umat Kristen mengimani kitab yang disebut dengan Alkitab. Namun tahukah sahabat bahwa proses kanonisasi Alkitab tidak terjadi dalam satu periode waktu yang singkat, melainkan berkembang secara bertahap selama berabad-abad. Teks-teks yang menjadi dasar Alkitab Kristen dan Alkitab Ibrani atau Tanah ditulis dalam periode yang panjang, dari sekitar abad ke-13 sebelum Masehi hingga abad ke-2 Masehi. Teks-teks yang dianggap berharga, yang memiliki otoritas dalam kehidupan rohani dan keagamaan mereka, diseleksi secara seksama melalui pembacaan, penggunaan liturgis, dan penelitian terhadap teks-teks tersebut oleh komunitas Israel kuno dan kemudian oleh komunitas Kristen. Proses pembentukan kanon Alkitab Ibrani atau Tanah, sebagian besar terjadi dalam periode antara abad ke-5 sebelum Masehi dan abad ke-2 sebelum Masehi. Pada masa itu, teks-teks seperti Taurat, kitab nabi-nabi, dan naskah-naskah kuno diterima menjadi bagian dari kanon Yahudi. Dari sekian banyak literatur kuno yang ada, tidak semua naskah masuk dalam kanonisasi Alkitab. Hal ini dikarenakan sebagian besar naskah-naskah tersebut tidak memiliki penulis yang jelas dan terdokumentasi. Banyak dari mereka ditulis secara anonim atau di bawah nama palsu. Seperti misalnya kitab-kitab pseudepigrapha, meskipun kitab ini tidak diakui dalam kanon Kristen dan Yahudi, namun oleh Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks beberapa teks dalam kitab ini kadang-kadang diakui sebagai bacaan rohani dan digunakan sebagai bahan referensi historis. Pseudepigrapha sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti tulisan-tulisan palsu. Dalam pseudepigrapha terdapat beberapa tulisan Yahudi kuno yang dikaitkan dengan berbagai tokoh Alkitab seperti Henoch, Kitab Yobel, kehidupan Adam dan Hawa, dan lain-lain. Nah, kisah iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam ada dalam bagian Torah kehidupan Adam dan Hawa. Ketika Allah menciptakan Adam, Dia memerintahkan semua malaikat dan makhluk surgawi lainnya untuk sujud kepada Adam sebagai tanda penghormatan. Namun, setan yang saat itu disebut bernama iblis menolak untuk melakukannya. Iblis merasa bahwa dia lebih baik dari Adam dan merasa tidak pantas untuk sujud kepada manusia. Kesombongan iblis membuatnya diusir dari surga oleh Allah. Keengganan iblis untuk tunduk kepada Adam menjadi awal dari permusuhan antara manusia dan setan. Iblis bersumpah untuk menggoda dan menggulingkan keturunan Adam dari jalan yang benar, sehingga menjadi musuh bebuyutan manusia dalam kisah selanjutnya. Nah, bagaimana sahabat? Apakah ada kemiripan kisah dalam surat Al-Araf ayat 11-20 dengan kisah kehidupan Adam dan Hawa yang tertulis dalam kitab pseudepigrapha? Silakan berikan komentarmu di bawah.